harga United City di atas Como. Tapi lebih murah daripada lu beli klub Liga 1. Oh iya. Menjawab pertanyaan yang ada di Twitter beberapa waktu. Kenapa sih mereka gak di Indonesia? Ya itu dia jawabannya. Iya. Lebih murah beli klub di luar. Iya benar. Dan secara bisnis ya, secara culture juga lebih bisa diatur di luar negeri gitu. Lebih enak untuk mengelola di luar negeri. Kalau gue ngeliat lebih tertib. Dan mereka juga lebih bisa menghitungnya secara pasti nih. Secara industri sepak bolanya ya. Jadi mereka bisa ngukur nih, gue keluar 5M. Nanti gue budgetnya untuk belanja pemain ataupun perbaikan segala macam misalnya 10M misalnya. Untuk bisa bersaing kan mereka udah bisa ngukur tuh. Nah kalau di sini nih banyak ketidakpastian. Selamat datang di Asis. Yo, welcome back di konten Asis episode nggak tahu berapa. Selamat datang kembali saya di konten Asis di kanalnya Side to Side Indonesia. Udah ukak sih sebenarnya, tapi kayaknya belum terlalu lama. Gitu. Belum terlalu lama dan kita kembali di waktu yang tepat. Masih di Studio 36 di BSD. Yes. Welcome home semuanya. Welcome home to my place. Dan buat kalian yang mau bikin konten sama kita, bareng kita, bisa datang juga ke Studio 36 BSD. Alright. Oke. Masuk aja langsung ke segmen Gocek. Ya, di episode kali ini kami akan ngebahas tentang fenomena di mana setelah kemarin tuh marak ya omongan-omongan tentang pemain kita di luar negeri. Tapi sekarang kita juga akan ngebahas klub luar negeri yang sahamnya dimiliki oleh putra Indonesia gitu kan. Iya. Orang Indonesia yang punya klub di luar negeri jumlahnya cukup banyak, tapi yang mayoritas hanya sedikit. Iya benar. Sedikit gitu kan. Benar. Nah, salah satunya adalah Como. Ya, Como. Selamat. Itu ada Como ya. Como. Selamat buat Como, selamat buat Coach Kurniawan. Betul. Selamat buat Pak Hartono yang sudah mampu membangkitkan mengangkat Como. Apa julukannya? Ilariani lolos ke Serie A. Iya. Setelah yang gue dengar bahwa beliau mengangkat klub ini dari kubangan, benar-benar dari kubangan. Dari Liga Amatir. Dari Liga Amatir. Dulu kan sempat juga ada Como ya, Como FC. Iya, turun. Akhirnya terakhir tuh dia di Serie A 2003. Ya 2003. Jadi belum Como 1907. Belum. Ya kan. Jadi 2003 terus turun. Akhirnya ya sempat bangkrut kan. Akhirnya didegradasi sampai ke Serie D. Waktu itu di Serie C. Waktu itu masih yang ini tuh istri Michael Essien tuh waktu pemilik klubnya, sahamnya awal yang pas saat lagi bangkrut itu dinyatakan bangkrut. Udah tuh 2019 akhirnya udah keluarga Hartono ini ngambil murah waktu itu kalau nggak salah. Waktu itu sempat dibilang sama Mas Mirwan tuh sempat ngungkapin kalau gue cuma beli 5M kan murah. Klub stadionnya ada segala macam gitu. Tapi kan perbaikan yang dilakukan untuk menuju ke level berikutnya kan juga nggak murah. Dia renovasi stadion, renovasi manajemen segala macam. Terus ya diperbarui lagi lah ya kan si Como ini sama grup Jarum, Pak Hartono gitu sama ya udah akhirnya sekarang bisa bangkit gitu loh. Secara perlahan ya, tapi termasuk cepet sih mereka bisa promosi langsung ke Serie A-nya dalam 6 musim. Asetnya ada ya? Ada stadionnya ada. Stadionnya ada. Fansnya juga nggak hilang. Wah, fansnya juga fans ini benar-benar loyal juga, fans fanatik juga ya. Di Como itu. Fansnya juga gak hilang. Dan selain Como juga yang terbaru kan kabarnya Chievo akhirnya juga bangkit lagi kan. Iya, Chievo sama Sergio Pellissier. Jadi di Itali itu klub yang bankrupt turun, ya udah dibikin lagi, berjuang lagi dari awal. Parma juga yang termasuk Parma juara Serie B. Fiorentina sempat waktu itu. Dan ya udah dia bangkrut, terus mungkin datang owner baru dibikin lagi dari D, nggak lama naik kan. Iya. Kenapa di sini nggak bisa bang? Malah dijual klubnya, malah dijual dipindahin kota ya. Ini ya gue juga bingung ya. Mungkin yang pertama adalah mereka sudah punya basis fans yang memang loyal. Itu yang paling modal pertama kan itu sebenarnya. Loyalitas dari fansnya itu sendiri jadi salah satu modal utama. Kemudian klub-klub di sana itu kebanyakan sudah punya stadion sendiri, punya aset yang memang bisa divaluasi gitu loh. Kalau kita kan nggak punya. Iya nggak punya aset. Kita. Tapi harganya bisa jadi harganya 5M. Bisa, iya.
paling kontrak pemain pun cuma maksimal mungkin 2 sampai 3 tahun. Itu pun baru tahun-tahun belakangan ini. Biasa kan 1 tahun kontrak kan. Harusnya kan pemain ini juga bagian dari aset gitu loh. Nah, itu yang di klub-klub ini tuh masih belum menuju ke sana, tapi secara perlahan yang gue lihat di Liga 1 juga sudah mulai ke arah ke sana nih. Beberapa klub gitu loh. Jadi yang jadi aset mereka termasuk pembinaan usia dininya jalan gitu loh. Ya terus beberapa mereka sudah mulai memikirkan kayak training ground sendiri walaupun stadion masih belum ya. Belum ada lah, masih pada numpang di Pemkot lah ya, di Pemprov masing-masing gitu. Jadi memang ya di Serie B ini kalau itu murah banget sih 5M kalau waktu itu ya, kalau gue nggak salah ya. Kayaknya mungkin bisa di searching lagi. Soalnya pas Mas Mirwan tuh pernah ngomong kalau nggak salah itu memang 5M. Waktu itu ngakuisisi Como tuh murah banget ditawarin Como. Ya? Iya. 5M tuh pendapatan berapa bulan dari grup Jarum. Iya kan? Nggak ada berapa bulan. Iya. Kok berapa bulan 5M? Berapa menit gitu. Berapa menit. Tapi boleh Bang di highlight dulu mungkin timelinenya dari sejak akuisisi sampai akhirnya bisa lolos ke Serie A itu mungkin sekedar refreshment berapa lama dan setelah itu mungkin apa impactnya buat sepak bola Indonesia, ada gak sih? Sebelum itu coba mungkin lu bisa terangin dulu bagaimana season by seasonnya saat dari grup ini grup baru datang. Iya, jadi kan waktu itu kan lagi kondisi bangkrut ya. Kalau gak salah waktu itu masih pertengahan musim deh 2018-2019 itu mereka di Serie D tuh. Tapi akhirnya setelah diambil alih sama grup Jarum itu diperbaikin semuanya, manajemennya, fasilitasnya, stadion termasuk direnovasi. Mereka itu langsung promosi ke Serie C. Waktu itu karena menempati posisi kedua grup Girone A kalau misal bahasa di sana, kalau grup A-nya tuh Girone A. Terus di musim berikutnya di 2019-2020 Como ini main di Serie C nih. Walaupun pada saat main di Serie C itu mereka tidak langsung berada di papan atas. Finish ada di posisi ke-13 Girone A waktu itu. Nah, terus di musim berikutnya 2020-2021 mereka masih main di Serie C, tapi setelah perbaikan kemudian ada pembelian pemain lagi segala macam, ya udah mereka akhirnya menjadi juara Girone A, akhirnya dapat jatah promosi ke Serie B di musim 2021-2022. Nah, di Serie B ini 2 musim mereka di musim pertamanya 2021-2022 itu posisi 13, di musim keduanya juga posisi 13. Hingga akhirnya musim ini 2023-2024 banyak banget perbaikan, kemudian belanja pemain, walaupun kalau gue dengar wawancaranya Mas Firwan juga ya di salah satu YouTube-nya televisi swasta Indonesia gitu, katanya nggak murah juga gitu, walaupun memang dia secara budgeting itu masih di bawah klub-klub kayak Parma gitu, yang memang budgetnya sangat gede gitu, Parma untuk promosi gitu. Nah terus mereka bisa peringkat 2. Kemarin cukup dramatis juga tuh sampai pertandingan terakhir kan nunggu hasil Venezia juga kan. Venezia klub PJIC itu gitu. Nah itu dia akhirnya mereka promosi ke Serie A. Jadi cuma sekitar butuh 6 musim lah total. 6 musim mereka akhirnya bisa bangkit ke Serie A gitu loh. Nah bicara buat dampaknya ke sepak bola Indonesia, tentu banyak yang bertanya apakah Como bakal menggait pemain Indonesia nih. Gue sih enggak, menurut gue. Iya, Mas Mirwan pun sudah ngomong dari wawancara itu juga, gue dengar juga kan, gue tonton. Kata dia mungkin sekarang di tahun pertama kita pengen settle dulu katanya. Kita pengen settle dulu mungkin. Sekarang mungkin memang dia mengakui juga ada negosiasi memang dengan pemain diaspora yang pemain timnas Indonesia ya. Contohnya kayak Tom Haye. Dia ngungkap itu, dia disebutin itu namanya Tom Haye. Kita memang sudah komunikasi dengan Tom Haye gitu, negosiasi sama Tom Haye. Cuma dia ini kan mencari pemain yang memang levelnya setidaknya bisa bersaing lah gitu. Betul. Setidaknya bisa bersaing dulu gitu. Tom Haye ini memang kebetulan kalau gue nggak salah ya kontraknya itu memang habis dengan isi Heerenveen. Tadi malam baru farewell. Iya, tadi malam farewell. Dan dia pernah main di Lecce. Nah, dia pernah main di Lecce. Dan makanya Liga Italia ini nggak asing sebenarnya untuk Tom Haye. Jadi sebenarnya secara pengalaman, secara kualitas mungkin masih bisa lah kalau Tom Haye ini gitu loh. Satu lagi mungkin J.I. Jazz. Kalau nggak dilepas sama Venezia, tapi kan nanti ada klausul belinya tuh berapa mungkin kalau misalnya mau ngambil J.I. Jazz kan. Kalau misalnya Venezia nggak jadi ke Serie A gitu misalnya. Karena J.I. Jazz bisa dibilang andalan banget, top performa banget di Venezia gitu, back andalan, subur lagi, ibarat tajam lagi gitu loh, nyetak gol gitu. Ya itu makanya kalau gue lihat sebenarnya sekarang kalau misalnya boleh milih nih Vin, pemain timnas.
Kalau lu siapa aja gitu loh. Kalau Untuk direkrut sama Como yang layak mungkin ya, yang layak gitu. Kita kasih pilihan ke outsider nih misalnya. Kalau di Como ya, dengan melihat karakternya Como ya, beberapa waktu lalu gue juga sempat ngobrol sama Kurniawan bahwa memang salah satu faktor yang bisa bikin Como bangkit ya memang kedatangannya Cesc Fabregas. Oh iya, oke. Cesc Fabregas tuh ngasih impact yang begitu baik lah buat Como dan Thierry Henry juga kan? ya Ongri kan hanya shareholder Shareholder, aja, tapi sama. kalau Fabregas kan Pemain sama shareholder juga. dia ya apa terlibat secara langsung oke. dalam pembentukan tim ini. Walaupun secara de jure-nya bukan pelatih kepala, Iya. tapi de facto-nya dia yang emang nanganin ini klub Cesc Oke. Fabregas. Ya Cesc Fabregas pernah dilatih oleh beberapa pelatih top. Betul. Bukan nggak mungkin dia bakal kayak apa ya, kayak Thiago Motta lah di Bolonya bakal Iya. jadi pelatih yang memang cukup menyita perhatian juga buat Serie A nanti yang mungkin Como masih dianggap sebagai tim underdog. Iya. Dan kalau lihat dari karakter Fabregas sekali lagi dengan pemain yang ada di Como sekarang ini kan. Soalnya dari striker ini punya Crotone ya. Crotone itu bukan striker yang muda juga, udah cukup berpengalaman. Dan kalau memang harus direkrut pemain Indonesia, gue nggak tahu. Tetapi kenapa tidak coba merekrut Emil Mulyadi? Oh Iya kan? katanya harganya mahal. Iya. Itu Emil Audero Mulyadi kemarin juga diomongin sama Mas Mirwan. Iya. Harganya Emil itu kiper tapi harga striker. Berarti kan udah kepatok tuh harganya tuh. Yes. Seberapa mahal gitu. Yes. Emil Audero Mulyadi Iya. untuk didatangin. Gue sih kenapa gak coba mungkin kalau memang tujuannya adalah marketing, kita gak bisa mungkirin kok Betul, ngerekrut betul. pemain Indonesia dan ngerekrut pemain daerah Indonesia. Nawaitunya ada ke arah sana. Ada ke arah sana pasti. Iya Popularitas pasti akan tinggi. Iya kan? Tapi kenapa nggak kalau misalnya di Serie A ini kan nggak bisa sembarangan ngerekrut pemain non Betul, Eropa kan? betul. Non Eropa dan kecuali mungkin Tom Haye atau Jais itu dianggapnya homegrown playernya Uni Eropa ya. Iya, mungkin. Gue harus cek lagi. Tapi kalau misalnya itu nggak bisa kan, lu juga bisa bawa Emil misalnya kalau dia cocok. Betul. Atau Kevin Dix pernah main di Fiorentina Iya, gitu kan, Kevin Dix. benar. Dan kalau di posisi depan sih gue rasa masih cukup sulit ya buat bahkan kalau pemain warisan atau heritage kita yang di sana, bagi gue masih cukup sulit di Serie A gitu. Pun kalaupun posisinya mungkin ya antara midfield atau defender winger, iya. atau kiper sekalian. Betul. Gitu atau kiper sekalian. Jadi kalau ada beberapa nama, jujur gue masih belum nggak tahu siapa nih pemain yang memang cocok diangkat ke sana. Karena ini Serie A bos. Iya, mungkin benar. beda banget sama Eredivisie gitu kan. Iya. Di Serie A ya kalaupun harus diambil ya kenapa nggak coba Kevin Dix atau Emil Mulyadi yang Benar, possibility-nya masih cukup terbuka juga buat jadi pemain timnas Indonesia. Iya. Tapi nggak cuma di Como doang gitu kan. Beberapa tadi gue coba meng-highlight omongan lu, nggak cuma di Como doang, beberapa orang Indonesia juga punya klub di luar negeri. Ya contohnya ada Santini Group, Pak Wandi punya Tranmere, terus Anidia Pasihar, Bakri punya Oxford sama Payet itu. Tapi kan nggak mayoritas mereka ya, sama orang Payet. Thailand, sama orang Thailand juga ada. Terus Pasihar punya Dender di Belgia. Promosi gitu lagi kalau nggak salah ya. Brisbane di Australia, United City di Filipina. Oh ya, by the way emang kalau harganya 5M, gue nggak heran karena bahkan United City yang baru dibeli aja harganya lebih dari Como kalau memang 5M. Tapi harga United City di atas Como, tapi lebih murah daripada lu beli klub Liga 1. Oh iya. Menjawab pertanyaan yang ada di Twitter beberapa waktu, kenapa sih mereka nggak di Indonesia? Ya itu dia jawabannya. Iya. Lebih murah beli klub di luar. Iya benar, dan secara bisnis ya, secara culture juga lebih bisa diatur di luar negeri gitu, lebih enak untuk mengelola di luar negeri. Kalau Lebih tertib lebih tertib dan mereka juga lebih bisa menghitungnya secara pasti nih. Secara industri sepak bolanya ya. Jadi mereka bisa ngukur nih, gue keluar 5M, nanti gue budgetnya untuk belanja pemain ataupun perbaikan segala macam misalnya 10M misalnya untuk bisa bersaing, kan mereka udah bisa ngukur tuh. Nah, kalau di sini nih banyak ketidakpastian. Penuh ketidakpastian. Misal harga, mungkin waktu itu yang gue dengar Liga 2 aja sampai 8M loh. Iya. Liga 2 aja sampai 8M. Harga United City itu setara dengan harga cuma klub Liga 2 di Indonesia. Iya. Daripada gue beli klub Liga 2 di sini, 6M sampai 8M lah. mending gue beli United City, udah license AFC,
Dan Iya. kalau ini gue bisa main di Di Champions League. Champions League, iya. Selesai. Nah, itu orang pada invest di luar. Di luar. Nah, baik lagi. Tadi lu nyangkut pautin sama Indonesia, Komo. Ya, seumur ada kepemilikan orang Indonesia di luar. Dari Iya. zaman Erick Thohir di Inter, di DC. Terus kemudian Wandi dengan Santi di grupnya di Tranmere. Atau Anindya Bakri Iya, di Oxford dan lain-lain. Ya, sejauh ini gak pernah ada yang bawa pemain Indonesia dan kayaknya memang gak Iya, semudah itu. iya, Ya nggak terakhir semudah hanya itu. Vise-nya Vise punya aja sih, Bakri, punya Bakri. tapi kan itu dia level 2. Iya. Dan mungkin sampai hari ini juga cuma Belgia doang kayaknya liga yang ramah buat pemain dari luar Uni Eropa. Iya, sama Belanda lah ya paling si FC Utrecht pun bukan punya kita kan. Maksudnya bukan punya orang Indonesia gitu loh. Memang ada kedekatan aja. Iya, tapi kan kalau Belanda itu kan mereka kan memang pemain Indonesia yang ada di Liga Belanda itu kan memang pemain keturunan. Enggak, kayak misalnya kan si Bagus kan pernah ke sana kayak gitu-gitu loh. Iya. Yang kayak gitu maksudnya masih agak bisa lah lebih mudah untuk masuk dibandingkan lo ke Inggris itu udah nggak Iya, mungkin iya. karena secara peringkat FIFA kita nggak bisa. Iya, Kalau iya, bukan iya. pemain homegrown susah. Iya, gitu. dan buktinya Erick Thohir aja dulu cuma bawa Jajang Nurjaman latihan. Nurjaman latihan. Oh iya, benar juga. Ya kan cuma bawa Samsir Alam sama Andik di DC. Cuma trial gitu doang. Iya kan di DC Iya. nggak pernah lebih dari itu gitu. Iya, Artinya benar. memang kalau levelnya udah setinggi itu apalagi Serie A. Contohnya Inter. Iya. Ya mereka nggak akan main-main bos untuk Merekrut ambil pemain lah, Iya. gila itu berjudi kalau misalnya emang Iya. memaksakan Iya, ya. bahkan- Paling dititipin paling di usia muda. Ditutupin. Bahkan kalau lu inget City zamannya Taksin, Iya. ini tuh nggak bisa sembarangan. Iya pemain Thailand kayak model-model striker siapa? Tirasil. Tirasil Dangda itu kan ini apa namanya dititipin di tim Iya, apa ya cuma pokoknya. buat buat latihan latihan aja. doang 4 pemain waktu Iya. itu. Safi Salih pernah ke KPR ya, punyanya. Iya, betul. KPR apa Cardiff sih, Vincent Tan? Oh sih, enggak KPR dong yang punya bosnya KPR, AirAsia. AirAsia ya. KPR. Oh ini bukan Marco Fernandes. Apa bukan siapa sih Fernandes, yang satu lagi Vincent Tan, Cardiff. Oh, Cardiff. Safi Salih pernah ke Cardiff. Antara dua itulah klubnya orang Malaysia. Ya cuma latihan doang gitu. Iya. Maksudnya what you expect gitu kalau klub kita punya pemain Indonesia. Iya. Itu bukan serta-merta lu bisa cabut ke sono gitu Betul. kan. Bisa cabut ke sono. Jadi ya udahlah nikmatin aja gitu kan. Benar. Ya gue sih berharap pemain Indonesia yang nantinya akan ke klub yang dimiliki oleh orang Indonesia bukan Ya. karena KKN, tapi Iya. memang karena lu layak aja main di sana. Betul, Gitu. itu dia. Ya mudah-mudahan para pemain juga yang abroad itu yang kayak Marcelino, Iya, kayak iya. Sen Patinama kan degradasi nih. Terus ya pokoknya para pemain timnas kita lah ya tetap berada di luar negeri. Jangan pulang dulu. Iya. Iya, gue sih berharap itu ya. Karena kontraknya udah habis ya. Marcelino habis. udah habis. Katanya kan Marcelino pengen direkrut sama klubnya Pasihar kan. Iya. Sedenders itu. Tapi kita tunggu aja nanti realisasi gimana. Gue memang harus ngobrol lagi sama Pasihar. Oke. Oke, kita next bahas. Kita ada bahas Champions Champions Series. Series sudah mulai Udah tanggal mulai. 14 Mei. Ini akhirnya kita nonton Liga Indonesia lagi. Kemarin Iya. gue weekend sebingung akhirnya nonton Liga Thailand. Nonton Asnawi. Asnawi. Asnawi main terakhir. Main menit terakhir Lawannya ya. Buriram. Bener. Terus gue nonton nanti ada Championship Series. Dan kita punya Bali United versus Persib Bandung. Iya. Dan Madura United versus Borneo. 4 tim yang boleh dibilang cukup tampil konsisten selama musim ini. Walaupun Madura sempat ada turbulensi sedikit. Tapi Iya. akhirnya dia bisa stabil lagi. Betul. Emang gua rasa memang cukup layak 4 tim ini memang harus masuk Championship Series karena Benar. mereka memang stabil. Madura sempat superior di awal regular season Benar. karena ada satu dan lain hal ya sempat tergoyang, sempat goyah dan turun. Ya. Tapi yang terdekat adalah partai antara Bali United versus Persib Bandung. Yes. Bali United dan Persib Bandung udah ketemu banyak, terutama sejak Bali United aktif Iya. di Liga Kan 2015 Indonesia. dia ikut lagi ISC 2016 tuh. pertama tuh. Iya. Bali, tapi Bali United soalnya jadi kriptonatnya buat Persib Bandung. Persib Bandung, betul. Tapi ada yang bilang bahwa sebenarnya Bali United ini adiknya Persib Bandung. Karena orang-orang di Bali United nih kebanyakan ya memang cukup dekat juga hubungannya dengan orang di Persib. Iya. Kemudian Bali United juga punya catatan ya cukup baik juga sih Bang dari Persib. Bahkan nyaris tidak terkalahkan. Dan Betul. sejak ISC lu ngeliat ini gimana? Tapi kan kalau udah knockout nih udah Wah beda ini lagi ya. mental ini, bicaranya mental nih. Biasanya yang kayak gini kan mental nih. Nah Bali United ini gue belum lihat ya. Dia kalau di turnamen itu yang levelnya turnamen ataupun pakai yang knockout kayak gini tuh agak superior gitu. Jadi
malah justru Persib nih yang punya tren bagus. Ya contoh lah waktu dia juara ISL 2014 kan pakainya format kayak gini juga kan. Mereka mentalnya sangat luar biasa di situ. Kemudian mereka juara Piala Presiden juga pernah gitu loh. Nah kalau Bali United ini nih, nah ini belum teruji nih di fase knockout ini. Ya sekarang di Piala AFC aja mereka nggak terlalu oke kan performanya gitu loh. Sering ngewakilin Indonesia tapi performanya tidak terlalu oke ketika berkompetisi di Asia. Nah ini yang menjadi mungkin tantangan bagi Coach Teko nih. Ketika memasuki format fase gugur kayak gini nih, kadang kepleset dulu nih Bali United. Walaupun secara track record Bali United ini memang bagus. 8 tahun terakhir dia nggak pernah kalah sama Persib. Bisa dibilang gitu dalam 8 tahun ya. 8 pertemuan. Ya benar 8 pertemuan lah ya. Setidaknya 8 tahun itu. Jadi memang terakhir kali itu Persib cuma kalah di ISC. Cuma menang di ISC 2016 sama Bali. Jadi memang secara head to head Bali unggul banget sama si Persib ini gitu. Jadi si Teko ini punya semacam antitesis juga ya untuk bisa menaklukkan Persib gitu loh. Ya ini yang harus diwaspadai apalagi kalau misalkan di laga kandang juga kan Bali juga cukup bagus ya walaupun nanti ya harus bermain tanpa penonton, main di training groundnya mereka di Pantai Purnama ya. Pantai Purnama gitu. Tapi biar bagaimanapun Bali United ini punya sesuatu yang memang terkadang sangat menyulitkan bagi Persib. Iya. Gitu. Ini juga akan ada Muhammad Rashid, bekas pemain Persib Bandung nih akan sangat kental aroma pertemanan sebenarnya. Sama Ardi Idrus juga ya. Ardi Idrus juga. Dan ini tadi lu ngomong juga main di Pantai Purnama. Pantai Purnama yang sekarang dipakai FC Women. Jadi mungkin banyak yang tanya kenapa kok verifikasinya kan gimana ya. Dia mungkin patokannya pakai ya FC Women aja diloloskan gitu kan. Jadi akhirnya dipilih untuk pakai Pantai Purnama sebab di Iwayan Dipta kan dipakai buat FC Women untuk pertandingan semifinal. Dan juga nanti akan ada VAR ya. Iya betul, ini yang paling ditunggu-tunggu nih. VAR, VAR di Championship Series bagaimana nanti penerapannya ini pasti yang paling sangat ditunggu sih. VAR ini mudah-mudahan tidak ada. Pasti gue yakin akan ada lah friksi-friksi, akan ada dinamika dalam penggunaan VAR ini, entah nanti keputusan wasitnya tepat atau enggak walaupun ada VAR gitu loh. Ya ini yang menarik nih ditunggu nih. Jadi hasilnya sih mungkin ya inilah ya bisa kita reka-reka gitu. Tapi yang paling menarik adalah menunggu kualitas dari wasit kita dalam penerapan VAR. Dan itu sih. VAR itu di Pantai Purnama itu sifatnya adalah mobile VAR. Karena kalau VAR yang udah permanen itu hanya bisa di 3 tempat ya. Ada di Stadion Manahan. Bandung. Di Bandung ya, si Jalak Harupat sama di GBK kali ya? No, di Dipta. Oh ya di Dipta, di Dipta, betul-betul di Dipta. Benar-benar. Jadi yang permanen tuh itu. Dan akhirnya ya kita lihat nanti kalau VAR tuh kan cuman ngebantu wasit buat ngecek soalnya decision makernya ada di wasit utama. Itu yang gue bilang semalam gue nonton Buriram lawan Port Liga Thailand. Tuan rumah Buriram butuh menang buat menjauh dari saingannya buat juara. Lawannya Port sebagai tim tamu. Hasil 1-1. Akhir pertandingan Port bikin gol lewat bunuh dirinya Supacai. Ya udah pemain kayak ya udahlah gue kegolan gitu. Tiba-tiba wasit minta cek VAR lah, ada apa gitu. Cuma perkara strikernya Port itu tangannya megang bahu backnya Buriram, tapi menurut gue tuh soft banget gitu. Tapi akhirnya dibatalin golnya si Port. Ya artinya ya memang kembali lagi keputusan wasit gitu kan. Kembali lagi keputusan wasit. Dan wasit-wasit online dengan ada VAR juga bisa ikutan menganalisis juga kan. Iya benar-benar. Jadi dimudahkan. Nah satu lagi match adalah Madura United versus Borneo FC. Ini sang juara reguler lawan Madura United yang ibaratnya dia kayak Ultraman. Lagi menang-menang lawan Monster, terus tiba-tiba lagi kepayahan, tiba-tiba bangkit lagi nih. Akhir musim kan mainnya cukup gila. Hampir gak lolos Championship Series, hampir ke balap sama Semarang sama Dewa. Benar. Nah, yuk lihat gimana Borneo FC lawan Madura United, peringkat 1 lawan peringkat 4, main di Bengkalan. Terus nanti akan main di Batakan. Yang menarik adalah pertemuan dari 5 pertemuan terakhir dari kedua tim ini memang Borneo unggul ya. Selalu menang dalam 4 pertandingan gitu. Tapi di pertandingan terakhir pertemuan mereka main di Batakan waktu itu 17 April. Madura itu justru menang 4-0 gitu. Menang telak. Waktu itu memang ada beberapa pemain dari Borneo FC yang tidak bisa main ya gitu loh. Nah yang absen lah gitu.
Tapi ini menggambarkan bahwa sebenarnya secara kedalaman skuadnya Borneo ini tidak bagus-bagus amat juga, Vin. Ini yang sebenarnya riskan juga dari fase knockout seperti ini gitu loh. Untuk tim Borneo yang begitu superior di awal pertengahan musim. Tapi hingga di setidaknya dalam 5 pertandingan terakhir nih, mereka menurun performanya, nggak pernah menang, cuma 1 imbang dan menderita 4 kekalahan. Ini kan menjadi tanda tanya gitu loh. Ketika banyak sekali pemain utama mereka yang hilang, yang cedera lah, segala macam gitu. Ternyata kedalaman skuadnya tidak terlalu mumpuni untuk bisa menjaga ritmenya mereka gitu, konsistensi untuk selalu bisa meraih kemenangan. Nah ini yang mungkin nanti akan dijaga di fase Championship Series ini di babak semifinal maupun final, karena kan berarti praktis ada 4 pertandingan lagi yang bakal dijalani sama masing-masing tim ya. Betul. Sampai perebutan peringkat 3 kalau ada. Jadi kalau gue ngeliat ya udah, ini tinggal Borneo gimana pintar-pintar Peter Wistra. Gue rasa sih kayaknya pemain terbaiknya udah pada bisa main semua lah ya. Harusnya ya bisa main semua gitu loh ya. Tinggal Madura United gitu, pemainnya memang itu aja. Yang paling diwaspadai mungkin menurut gue adalah Malik Rizaldi sih. Subur juga dia di situ ternyata di Madura United gitu loh. Paling tajam sekarang ya. Jadi top skor di Madura United gitu loh. Ya ini yang harus diwaspadai sebenarnya, kolektivitas dari Madura United itu sendiri gitu loh. Ya Jaja juga oke, Francisco Rivera juga oke gitu. Menjadi salah satu nyawa permainan dari Madura United gitu yang harus diwaspadai sama lini tengahnya Borneo gitu. Walaupun Borneo punya Plim gitu. Gue lupa cederanya dia bisa gak ya? Katanya sih agak-agak diragukan juga. Iya diragukan juga. Ya. Iya kita tunggu aja. Makanya ini yang mungkin agak muter otak juga nih Peter Wistra nih buat nyasatin skuadnya nih. Dan gue liat skuad Madura United mungkin sedikit nih ya. Harus sedikit lebih punya pengalaman, lebih senior. Ada Farudin. Betul. Ada si Novan ya? Novan Setiasa Songko. Novan terus... Memang pemain-pemain yang dari sisi pengalaman lebih oke. Walaupun di Borneo juga ada Hendro, ada Diego. Banyak. Tapi kan memang backbone-nya Borneo FC musim ini kan pemain-pemain muda. Pemain muda kan. Apakah si anak-anak muda ini yang baru punya pengalaman sama Sintayong udah bisa dapat transfer ilmu belum sih buat main di laga-laga krusial nanti seperti di Championship Series. Nah kita menarik juga sih nunggu Madura sama Borneo FC bakal berjalan sampai apa. Dan lagi-lagi Championship di regular series akan jadi percuma juga kalau lo harus kalah di semifinal. Iya benar, lo jadi gitu kan? Jadi juara di regular series ya bukan juara sebenarnya sih itu jatuhnya ya kan. Lo pasti pertama aja gitu di regular series gitu. Ya juaranya yang pasti ya ini di Championship Series ini. Benar-benar. Itu akan jadi sangat percuma kalau gugur di semifinal duluan. Betul. Gitu. Oke, sampein aja prediksi kalian outsider siapa yang bakal lolos ke final di Championship Series ini. Sampein juga prediksi kalian, komen-komen di bawah di kolom komentar. Oke, Vin, lanjut yang kita masuk ke segmen kedua, netizen. Apa? Sekarang kita lihat komen-komen di netizen, komen-komen netizen di unggahan akun Komo 1907 ini benar. Gua amatin dari kemarin. Kemudian udah ketebak. Komo Football ya, di Komo Football di akun resmi klubnya. 1907. Langsung diserbu sama netizen Indonesia. Kenapa mental? Ini dari Tutrokson. Kenapa mental orang dalam? Baru pemilik orang Indonesia langsung disuruh kontrak orang Indonesia, biarlah mengalir profesional, kalau memang bagus pasti dikontrak. Sepakat. Iya benar. Sepakat gua. Ya kalaupun memang si Tom Haye pada akhirnya ke Como ya bukan karena dia orang Indonesia tapi karena memang kualitas. Iya, kualitas dan bonusnya adalah dia orang Indonesia. Betul, udah itu aja. Dan memang si Tom Haye ini memang andalan di Heerenveen. Beda dengan Nathan ya. Iya. Beda dengan Nathan Johawan ya, pemain muda yang dipinjemin sama Swansea, ya tetap menit bermainnya masih minim. Udah dipinjem lagi. Iya. Dipinjem timnas. Ini Heerenveen. Aduh, gue dipinjem lagi. Oke, selanjutnya dari El Ghazi. Setiap hisapan rokok jarummu terdapat dana mengalir pada klub ini. Maka sebaiknya Tom Haye, Jaizes, Ragnar dan kiper Martin Pas direkrut untuk musim depan. Ya sebenarnya nggak bisa juga gitu El Ghazi gitu kan. Nggak bisa mentang-mentang di Indonesia tapi diambil. Gue berharapnya ya memang nggak dikarbit lah, dia bisa pindah juga memang karena kualitas. Iya gitu kan. Gitu. Kayak Martin Pas kan klubnya lagi beger-begernya tuh. Posting-posting Indonesia. Gak masalah nyari juga sih. engagement terus ya. Ya gak masalah juga lagi sih. Lagi kemarin Martin Pas. Gitu kan. Gak sia-sia beli rokok jarum coklat tiap hari. Bisa bantu kamu buat naik ke Serie A. Reva Desta. 5M loh. Itu kalau
semuanya dikerahkan mungkin bisa beli klub Liga Inggris kali. Bisa. Tapi seenggaknya mungkin kalau misalnya kalian rajin rokok, jadi kita promosi. Nggak boleh juga ya promosi rokok ya. Tapi yang pasti memang ya mudah-mudahan Como bisa mantap settle lah di Serie A. Tapi kan sektor bisnisnya Jarum gak cuma rokok doang, Iya. ada hal yang lain. Mungkin dari yang lain itu kan. Mungkin ya. Ini gue sampuin nih. Betul. Dari yang lain. Hah? Iya benar dari yang lain. Iya benar. Kan banyak ada properti. Elektronik dia punya gitu. Ini dari Ikwan Red. Como 1907, klub kecintaan rakyat Indonesia. Semoga ada pemain Indonesia yang bisa bermain di Como. Iya bener ya. Cuman kemarin tuh menjelang promosinya Como, itu banyak fans Indonesia tuh kebelah gitu. Gue sih mending Venezia yang naik karena ada Jai. Iya, gue termasuk itu sih. Termasuk gue yang milih kayaknya mending Venezia deh biar ada Jai naik deh. Gue sih mending Venezia yang naik. Gue sih mending Como. Jadi aku bagi dua gitu orang-orang sini gitu kan. Yang juaranya Parma. Klub yang begitu mungkin fansnya masih banyak juga di Indonesia betul gitu kan. Gue termasuk salah satu fans Parma. Fans Parma. Iya kan. Oke, Ramadan 6880. Como kecintaan saya sejak kecil, apalagi lagunya sempat booming. Macet lagi. Boy lucu. Ramadan lucu sekali. Semoga Anda yang bisa jadi pemain Como Ramadan. Anda adalah orang Indonesia yang dimaksud yang bisa jadi pemain Como Ramadan. Oke Ramadan yang bukan Sananta dan pemirsa lainnya. Dan akhirnya kita juga udah sampai di penghujung ya Bang. Iya betul. Terima kasih juga buat yang udah menyaksikan episode kali ini. Kita ngebahas Como, Champions League Series. Dan juga pemain Indonesia yang kemungkinan bisa pindah di Eropa. Betul. Dan event ini juga nanti di beberapa bulan juga akan banyak event. Dan tetap saksikan terus Asis di channelnya Satu Side. Dan buat kalian yang mau bikin konten silahkan datang ke studio 36 di BSD. Dan sampai jumpa lagi di konten Asis berikutnya. Arrivederci. Ciao.